Dengan kegagalan ya sudahlah ya, Nikita adikku sayang. Selama kamu belum menemukan benar-benar orang yang kamu anggap soulmate kamu, seperti yang kamu mau, apapun itu aku selalu mendoakan. Oh iya nggak enak kursinya, duduknya. Itu nggak enak. Udah reda belum itu berita dia sama Anthony masih? Oke, boleh? Boleh. Ya, nanti Kak Fitri gimana kabarnya? Baik. Nah, Bunda mau tanya soal hubungan dengan Nikita ini seperti apa sih sekarang? Hubungan aku sama Nikita baik-baik aja, belum ada masalah, dan nggak tahu juga apa penyebabnya yang bisa bikin aku bermasalah nantinya ya sama Nikita. Tapi sejauh ini aku belum punya masalah, dan nggak ada juga yang harus dipermasalahkan antara aku dengan Nikita. Nah, itu unfollow Instagram tuh gimana maksudnya? Supaya apa Kak? Supaya kita fokus apa gimana? Niki itu kan mungkin ya, aku nggak tahu sih, nanti kalian bisa tanya langsung ke orangnya. Kalau menurut informasi yang aku terima kan memang dia paling takut sama aku katanya. Jadi kalau misalnya dia itu bikin, aku sudah ada perjanjian sama Niki yang dari hati ke hati sebagai kakak ke adik ya, lebih apa ya, lebih fokus ke pekerjaan, ke karir dia sebagai pengusaha. Jangan menanggapi hal-hal yang akan menghabiskan energi Niki untuk kayak ke distract gitu masalah bisnisnya dengan hal-hal yang nggak penting. Nah, pada saat aku bukan di unfollow, malah aku di blok kan. Pada saat itu aku tuh nggak fokus ngelihat sosial media karena aku lagi ada kerjaan ke Thailand. Itu pun aku taunya dari ada beberapa teman selebritis juga nge WA aku. Kenapa gue di unfollow, kata dia gitu. Sama siapa? Aku tanya. Sama Niki. Oh mungkin dia mau, setahu aku memang sebelum aku berangkat itu dia bilang Instagram aku mau dipegang sama ada tuh dia punya staff untuk megangin sosmed dia deh gitu. Oh ya bagus, aku bilang gitu. Ya udah, dia nggak mau megang sosial media dulu, dia mau fokus gitu. Nah ternyata aku baru tahu kalau aku tuh di blog. Di blog juga. Di blog, jadi aku nggak bisa ngelihat ada berita apa gitu kan ya. Aku rasa kalian juga sudah tahu berita apa, dan aku tuh punya prinsip kalau masalah pribadi itu aku nggak mau ikut campur, apalagi masalah dia dengan mantan suaminya, kan itu masalah pribadi yang orang lain itu nggak bisa ikut campur. Itu mungkin karena itu dia nggak mau ngelihat ada kejadian apa tuh bahasa dia huru-hara gitu di sosial media, biar akunya nggak tahu. Itu mengenai konflik sama Kak Niki yang sama anaknya Tony mau adopsi itu gimana? Gini ya, namanya ibu dan anak itu nggak mungkin nggak ada masalah, apalagi kan Loli ini masa transisi ya, dari remaja mau ke dewasa, terus tiba-tiba dia bisa tinggal di London. Yang anak segede Loli itu kan merasa suka percaya diri, oh gue udah dewasa nih, bisa apa aja nih, nggak, maksudnya dia tuh bisa apa ya, bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu di pikiran anak-anak yang transisi ya, menurut aku ya. Dalam keadaan kemarin mungkin memang dia menunjukkan gitu ya, oh dia tuh bisa protes juga loh gitu, dia tuh bisa bersuara juga loh gitu ya. Itu hal yang biasa lah menurut saya, ibu dan anak pasti mengalami itu. Toh beberapa hari kemudian mereka sudah baik-baik lagi. Terus sejauh ini Kak Fitri pernah ngobrol atau sering indep nggak dengan Loli? Oh iya, saya selalu komunikasi dengan Loli, gimana sekolah, gimana keadaan di sana, terus ya nggak ada hal yang harus diributin lagi, karena ya biasa namanya ya ibu dan anak lah. Hari ini berantem, besok juga bisa lupa gitu. Semua udah baik-baik aja. Oh, udah baikan Sudah. sama Kak Tony? Sama Loli. Sama Loli. Iya. Tapi emang tadinya kenapa sih sama Kak Loli? Saya nggak tahu, cuman kan ada berita kalau misalnya Loli itu nggak mau dilibatkan antara hubungan Niki dengan mantan suaminya gitu ya. Itu hak dia juga kan, walaupun misalnya sebetulnya
keinginan dari seorang ibu, mungkin anaknya sedikit bersuara untuk ngebela, itu manusiawi sih, semua ibu kan pasti menginginkan itu ya. Cuman kan Loli juga punya hak untuk bilang tidak gitu kan ya. Ya belajar untuk kalau saya melihatnya ya sudahlah, Loli lagi masa transisi, dia mau beranjak dewasa, dia berani mengatakan say no, walaupun dengan caranya menurut saya memang kurang tepat. Nah, kalau untuk kasus update Dito nih gimana nih Kak? Dito mana nih? Dito Mahendra nih, yang diduga si Nindi juga menyembunyikan Dito nih, gimana nih Kak? Komen nggak ya? Seru ya Kak? Seru ya. Apa? Ngomong aja. Aduh, harusnya saya ada di tangga eskalator terus gini ya. Tapi saya masih menganggap Nindi adalah teman saya, ya saya ikut prihatin ya. Saya ikut prihatin dengan masalah yang sedang menimpa dia. Yang mudah-mudahan dia bisa tegar dan bisa melewati masalah ini dengan baik. Semua perbuatan itu punya resiko. Saya rasa dia juga sudah paham, dia berdekatan dengan siapa, berurusan dengan siapa. Saya tetap menganggap, atau apa ya, ya dibilang mantan teman atau apa, saya nggak tahu ya apa ya, tapi saya masih menganggap dia orang yang pernah saya kenal dengan baik. Mudah-mudahan bisa melewati masalah ini dengan baik. Ambil semua pelajaran dari hal ini, karena manusia memang tempatnya salah dan hilaf ya. Mudah-mudahan aja dia bisa melewati inilah, karena kan masalah ini bukan masalah dengan perorangan ya. Setahu saya kan masalah ini lawannya negara gitu, agak serem ya. Ya kooperatif aja lah. Jangan diikutin Dito Mahendra yang lari-lari untuk dipanggil polisi. Kalau saya boleh saranin ya datang aja lah. Oh gitu. Ada lagi ini kami soal yang disembunyiin itu seperti apa sih Kak Fitri? Saya hanya bacanya kan di berita online juga ya. Jujur ya, kalau kalian boleh jujur ya nih, dari dalam hati saya tuh ngeri sebetulnya kalau begitu baca berita yang kemarin 2 hari terakhir Nindi terlibat juga untuk masalah ini gitu. Dalam hati kecil saya menyayangkan kenapa dia harus terlalu jauh untuk terlibat dalam masalah Dito Mahendra ini. Oke, terlepas dari semua itu, Kak Fitri mungkin punya pesan kepada Kak Niki nih soal hubungan seperti apa saja? Hubungan dengan siapa? Dengan kegagalan Dengan kegagalan ya sudahlah ya, Nikita adikku sayang. Selama kamu belum menemukan benar-benar orang yang kamu anggap soulmate kamu, seperti yang kamu mau, apapun itu aku selalu mendoakan, mudah-mudahan satu hari Niki benar-benar ditemukan dengan belahan jiwanya, yang Niki bisa terima kekurangannya, segala kelemahannya. Kalau kelebihan mah itu bonus ya, tapi aku selalu mendoakan satu hari Niki bisa mendapatkan jodoh. Kan dia kiblatnya ke aku nih, pengen punya pasangan kayak suami aku katanya. Mudah-mudahan Niki juga bisa dapetin pasangan, walaupun aku juga dengan suami sering bersalah paham, tapi kita selalu peace gitu. Aku selalu mendoakan Niki bahagia. Pada akhirnya insya Allah Niki pasti mendapatkan pasangan yang Niki sukai dan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, kira-kira sekarang Dito di mana kayak tahu nggak Kak? Di atas pohon nggak ya? Abis bingung mau jawabnya juga kan. Ya kalau aku bilang males ya sebetulnya. Aku tuh ngelihat apa yang terjadi sekarang itu udah di luar ekspektasi aku sebetulnya. Walaupun misalnya ya aku nggak menuduh nih ya, walaupun misalnya diduga dia juga kan pernah berbuat iseng sama aku, sama Niki. Ya sudahlah, makanya aku tuh ini buat teman-teman semua ya, kalau boleh mencontoh ya, sabarlah. Kalau kita dizolimi sama orang itu, serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena balasan yang setimpal itu pasti bukan dari manusia. Tapi ngelihat sekarang seperti ini, jujur ya saya ada rasa kasihan juga sebetulnya. Kak, kalau kita story di Instagram kemarin kita belum lihat apa sih Kak? Itu Yang mana? Tanah itu tanah. Itu urusan sampah ya, saya nggak mau. Itu terlalu jauh untuk saya komentari masalah Ada instastory anak yang saya. diculik juga itu. Anak siapa?
foto anak kecil yang dipukulin tuh. Oh itu, nah itu benar tuh, itu karena kan terjadi di Tasikmalaya, itu di Tasikmalaya. Kebetulan kan suami saya memang orang Tasikmalaya. Teman-teman saya di Tasik itu pada kirim berita itu, tetapi nggak tahu nih benar atau enggaknya ya. Kalau memang itu memang terjadi pemukulan di sekolahan itu ya harusnya diproses ya. Tetapi tadi saya lihat di berita bahwa tidak seperti itu ceritanya. Jadi kan kita nggak tahu mana yang salah mana yang benar ya. Mungkin dari pihak kepolisian juga bisa lebih terbuka menjelaskan masalah ini. Kalau tadi pagi saya lihat berita di TV, tadi pagi saya lihat berita di TV bahwa terjadi keributan sebetulnya katanya yang berseteru itu bukan anak yang berdarah ininya kan, antara teman cowok dengan teman cowok. Nah mungkin saya nggak tahu keterlibatan dia sehingga berdarah itu di mana. Tapi kalau memang itu bukan perbuatan apa tuh, persekusi namanya ya, atau pemukulan gitu, ya mudah-mudahan ini bisa dibuka dengan jelas, karena kita lagi trauma ya kalau misalnya masalah ini bermasalah dengan anak siapa, jabatannya apa gitu, nggak diproses, itu kasihan ya. Mudah-mudahan aja ini menjadi jelas. Saudara-saudaraku di Tasikmalaya harap tenang, Pak Uyung harap tenang, pokoknya ini sudah ada di tangan yang berwajib, mudah-mudahan semuanya transparan. Nah terus yang ini kayak curhatan kakak, semua balasan perbuatan zalim. Oh iya, itu yang tadi saya bilang. Itu untuk ditujukan ke siapa tuh? Ya untuk yang akhirnya bermasalah kan. Kalian pasti tahu semua lah diduga. Karena kan kalau saya nuduh lagi nanti saya dicatat lagi, ya Allah, udah si Fitri nih katanya nuduh-nuduh orang gitu. Cuman kan diduga memang ada beberapa orang yang ya sudahlah ya, saya sudah maafin gitu. Saya sudah maafin, sekarang apapun perbuatan zolim dia, saat ini dia sedang menghadapi permasalahan hukum juga. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Jangan bersembunyi, karena jadi buronan itu nggak enak. Pokoknya sebenci apapun saya sama dia, begitu tahu dia jadi DPO itu luruh ret aja. Sudahlah, saya sebagai manusia yang punya rasa empati juga, sebetulnya dalam hati saya kasihan. Itu aja. Itu buat itu ya. Nah untuk update dengan kasus-kasus lainnya, Sajat Ukra mantan ini, tahu nggak kak? Sajat Ukra ya masih tetap gangguin Niki lah. Kalau Sajat Ukra itu nggak akan bisa melupakan kedemplonan Nikita katanya. Kata Nikita gitu kan ya. Kalau Sajat Ukra ya masih, kalau Nikita ada berita dia WA marah-marah gitu. Mungkin dia kurang menghargai istrinya ya, padahal dia punya istri kan. Harusnya kalau misalnya dia bisa menghormati istrinya, nggak pantas juga kan untuk tiba-tiba orang lagi tidur dimarah-marahin gitu atas berita pribadi. Itu kan mantan istrinya. Sajat Ukra move on lah. Soal penyitaan sih apa sih kak? Datang ke rumah, sedikit aja. Penyitaan, itu urusan sampah, saya bilang nggak ada itu urusan sampah. Ini termasuk dari gaya-gaya preman receh itu, sampai sejauh itu mengurusi rumah tangga saya, padahal tanpa kalian berlagak jadi mafia pun saya akan memberikan dengan ikhlas gitu. Nah sekarang ini ya, ini tolong jangan dipotong, ini khusus untuk Pengadilan Tinggi Bali ya. Saya ingin menunggu kalian datang ke rumah saya membawa putusan unmanning, karena dari putusan itu ada harta gonogini yang milik saya dimasukkan ke dalam harta gonogini orang lain. Nah itu, saya pengen tahu bagaimana ada putusan unmanning seperti itu, dan bagaimana ada satu objek sengketa yang sudah milik orang lain, bukan milik saudara yang katanya sekarang menang PK, kok bisa masuk gitu. Nah, saya lagi nunggu juga. Nanti saya siaran langsung biar masyarakat Indonesia tahu, belajar ya kan. Kalau jaksa udah ada yang viral, pajak udah ada yang viral. Mungkin Pak Hakim belum viral, nanti saya viralin. Jadi itu bukan tanahnya kakak ya? Bukan. Kakak kan saya bilang kan urusan sampah. Bilang itu punya kakak. Alhamdulillah kalau saya mah insya Allah ya, saya mah bebas lah dari sengketa apapun. Insya Allah saya mah orangnya nggak neko-neko gitu. Ini masa lalu
yang harus saya lewati bersama suami saya sekarang. Tetapi ada pelajaran di sini mengenai tata cara PK gitu. Bagaimana udah dua kali menang nih, sampai ke MA menang, tiba-tiba PK jedar kalah, tetapi unmoney-nya nggak diperiksa. Kok ada harta saya yang dimasuki? Gimana nih? Tiba-tiba misalnya orang bercerai, kamu minjemin mobil ke orang, mobil kamu dimasukin harta gono gini, kamu marah nggak? Nah itu yang terjadi di saya. Nah makanya saya nanti menunggu nih dari apa tuh, saya nggak ngerti lah, jurusita dari Pengadilan Tinggi Bali datang ke rumah saya pengen bertanya bagaimana mobil saya bisa masuk ke dalam harta gono gini orang. Bukan masalah mobilnya ya, saya mah ngasih dengan rela juga, saya insya Allah mampu beli. Caranya jangan begitu. Caranya jangan. Mau datang tuh Kak? Boleh tuh. Tolong tanya ke Pengadilan Tinggi Bali ya, mungkin kalian nih TV besar bisa bertanya kapan ke rumah Fitri Salhuteru datang. Terus Ya, ada pesan dan harapan Apa? buat kandik kita juga kan, lagi nyari calon lagi mungkin atau gimana. Terus buat Ya. Dito, Dindi gimana pesannya? kalau Niki tuh apa namanya tuh, kalau peribahasa patah satu tumbuh 1000. Nggak bercanda. Ya kalau Niki tuh orangnya cepat bangkit ya. Seterpuruk apa, kalian pasti tahu, seterpuruk apa dalam hidupnya, dia tidak pernah lama untuk terhanyut gitu dengan masalah-masalah pribadi hidupnya. Kan dia punya anak ya, jadi dia selalu cepat bangkit bekerja untuk memberikan nafkah ke anak-anak. Pesan apa lagi? Buat Dindi sama Buat Nindi dan Dito, Sajat Ukra, buat Nindi dan Dito dan Sajat Ukra, mendoakan saya semoga kalian satu hari mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kak, berarti bener nggak ada masalah sama Kak Niki ya? Pengen sih bermasalah sama dia. Tadi kan dia live nih, kan orang-orang pada nanya nih, Kak bermasalah dengan Kak Fitri. Terus saya komen kan, saya masuk ke Legend, apa ya, dia bilang belum ada, Kak Niki nggak ada keributan lagi, kata netizen nih kan ya, untuk dia ributin. Terus saya komen, ribut sama aku yuk. Dia jawab, oh enggak, nanti rumah aku didoser, kata dia. Terus yang di TikTok saya lihat cuma dia doang tuh yang berani ngelawan saya, tuh siapa tuh Kak tuh? Ada di TikTok kakak tuh, kakak lagi cerita di mobil. Terus kakak sebut-sebut Meldi gitu-gitu tuh. Apa itu sahabat atau teman kakak ya? Nggak ada, yang berani ngelawan siapa maksudnya? Yang karyawan saya nggak berani tuh. Oh, si Empo Yuli, Oh, Empo itu Yuli. staf. Kamu kalau sering ke kantor saya, yang suka di depan pintu kantor saya, Oh, lagi cerita-cerita kantor. itu lagi cerita kantor. Jadi saya itu kan banyak banget punya staf, itu banyak ya, puluhan. Yang namanya si Empo Yuli itu yang berani ngelawan. Maksudnya tuh kalau misalnya saya suruh apa, dia bisa ngebantah tuh, nggak mau Bu gitu. Atau misalnya, Yuli saya lapar, jangan Bu, Ibu gendut gitu. Dia nggak mau beliin makanan, cuma dia yang berani gitu. Itu bercanda-bercandaan aja. Oke deh, Kak. Apa? Bisa. Aman, tolong dong telepon pengadilan Mau nyari saya langsung. sengketa Rina Nurjaya sama Centen Kurniawan. Pokoknya di pengadilan tinggi sampai MA dia menang. Tiba-tiba di dalam, Oh, Denpasar ya. ya, lu tahu katanya ada jurusin. Gue seneng malahan, karena ayo kita tolong kalian tuh.